Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, apakah hukumnya jika memberi tugasan membaca dan khataman Al-Quran kepada mana-mana pihak, kumpulan atau yayasan membayar paket khataman Al-Quran dengan maksud bacaan tersebut menjadi hadiah yang dikirimkan untuk arwah orang tua yang sudah meninggal dunia. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Baik. Dari SF di Pahang. Oke. Ini menarik. Nah, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah memberi tugasan untuk membaca khataman Al-Quran, dan yang kedua adalah memberikan hadiah untuk pahalanya untuk arwah. Nah, ini adalah dua bab fikih yang berbeda. Jadi jangan dicampurkan ya. Dua bab fikih yang berbeda sehingga tidak bisa dicampurkan. Kalau kita bicara suatu fikih, suatu hukum, maka kita harus saklek dengan hukumnya gitu. Jangan dicampurkan. Nah, untuk ini ada dua. Yang pertama adalah memberikan bayaran. Nah, adakah dalam fikih kebolehan untuk menyewa jasa untuk beribadah? Ya kan, membaca Al-Quran kan ibadah sebetulnya. Adakah kebolehan untuk menyewa pembaca Al-Quran? Jadi menyewa untuk beribadah. Jawabannya ada, tidak ada. Jadi maknanya adalah akadnya batal. Kalau akadnya itu untuk menyewa, untuk membaca, untuk beribadah. Karena tidak ada sewaan untuk beribadah. Lalu bagaimana? Imam Suyuti dalam perkara ini beliau menjelaskan bahwa jika orang itu diberikan hadiah atas suatu bacaan atau ibadah yang dia perbuat, maka dia hukumnya berbeda. Ju'alah hukumnya. Ju'alah itu adalah sayembara. Jadi babnya berbeda. Jadi kalau sayembara misalnya adalah, oke, siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu hari, saya kasih uang. Itu bayarannya sah, boleh diambil. Nah, ini boleh yang seperti ini, jualah. Ya. Beda, jadi bukan kamu dibayar untuk memberikan membaca untuk si mayit, bukan, tetapi judulnya sayembara. Harus begitu, judulnya adalah sayembara. Kalau judulnya sayembara, maka diperbolehkan. Jadi siapa yang mampu membaca Al-Quran misalnya dalam waktu khatam dalam 3 hari, saya kasih uang. Itu boleh, sah. Ya, nanti ketika dia sudah khatam, maka harus diberikan haknya. Nah, itu adalah akad yang diperbolehkan. Ya, jadi sampai sini jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah menghadiahkan pahala mayit untuk mayit. Menghadiahkan itu pahala ini adalah permasalahan yang dari dulu sudah ada khilaf. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat boleh. Ya, jadi menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Ya. Tidak mengapa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, kita hadiahkan, niatkan pahalanya, diperbolehkan. Ya, insya Allah pahalanya akan sampai kepada yang sudah meninggal. Jadi begitu. Jadi itu adalah dua permasalahan yang berbeda tadi, jangan dicampurkan. Lalu bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, kalau kondisi seperti ini, ya kita harus pandai-pandai gitu mengaturnya. Ya, sebetulnya yang paling afdol itu adalah kita sendiri yang membaca. Ya, kita sendiri yang membaca untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang kita sayangi yang sudah meninggal seperti orang tua kita. Nah, itu boleh. Ya, kita sendiri baca, kita undang tetangga-tetangga kita kasih makan gitu kan, sama-sama ya. Perhimpunan seperti ini adalah secara umum diperbolehkan karena tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, yang seperti ini ya insya Allah lebih afdol dibanding kita mungkin memberikan seperti sayembara gitu kan, karena nanti kan harus diberitahu tolong niatkan pahalanya untuk ini, jadi kan agak-agak rancu di situ ya, sedangkan orang beribadah itu tidak ada penyewaan sebetulnya ya. Jadi sebaiknya untuk yang menyewa seperti itu package itu dielakkan kalau memang boleh. Kalau memang seandainya ya begitu, tolong nanti dibuat seperti sayembara sehingga judulnya bukan seperti sewaan ibadah tetapi seperti sewaan sayembara, dan nanti ketika khatam habis baca doa di situ, yang doa itu adalah meminta keampunan bagi si arwah gitu ya. Kenapa? Karena doa orang yang menghatamkan Al-Quran itu mustajab juga ya, jadi akhirnya setelah khatam minta doa gitu untuk keluarga, itu juga diperbolehkan. Minta seperti itu insya Allah lebih afdol ya. Jadi kalau masalah fikih ini jangan sampai kita bercampur-campur antara satu kasus dengan kasus lain. Ramai juga orang yang membincangkan masalah tahlil
boleh tak boleh gitu kan. Tapi larinya membicarakan masalah tahlil, hukum tahlil, larinya kepada hutang. Ini kan masih ngutang juga, nanti harus ngutang tetangga begini loh. Ini hutang sama tahlil masalah yang berbeda, jangan dicampur adukan gitu. Tahlilnya silakan saja gitu. Lama ulama udah sepakat membolehkan yang begitu. Ya, tahlil tidak ada masalah gitu kan. Kalau orang-orang baca tahlil membaca mana berzikir kok masalah, tidak ada masalah berzikir. Ya, berzikir saja gitu kan. Dan dengan berzikir itu bisa meringankan beban orang yang dalam kubur gitu kan. Kan hadisnya ada. Ketika Nabi SAW sudah menguburkan ya Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat Ansor yang sangat utama gitu, penjaganya Nabi SAW, yang ketika beliau wafat ya sampai aras itu bergetar. Ketika dikuburkan, kemudian Nabi SAW berkata pada para sahabat, aku melihat dalam kubur ini saat dihimpit, kemudian disiramkan air ke atasnya. Ya. Kemudian Nabi SAW, ada riwayat lain juga mengatakan beliau duduk di atas kubur itu dan membaca zikir-zikir. Ya. Akhirnya Nabi SAW, tadi aku tengok kuburnya dihimpit, kemudian ketika aku berzikir, kuburnya dilapangkan lagi. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan dengan memberikan bunga di atas makam, menyiram itu adalah untuk membantu meringankan himpitan atau sisa kubur. Yang dari dalil yang seperti itu memang. Jadi dalil itu diambil, diaplikasikan gitu kan. Enggak klek harus seperti itu. Makanya ada orang yang menanam bunga itu ya boleh gitu. Tujuannya apa ya, seperti dalil yang tadi itu. Kiasnya sama gitu, untuk menanamkan satu buah ranting itu untuk meringankan siksa orang yang dalam kubur. Begitu juga dengan tahlil. Ya, sama seperti zikir-zikir itu kiasnya seperti yang Nabi SAW buat tadi. Jadi untuk meringankan mungkin siksa atau himpitan dalam kubur juga seperti itu. Ya, jadi ini perkara yang sebetulnya boleh. Nah, kalau tahlil boleh, jangan dikaitkan dengan hutang. Kalau hutang itu masalah lain, itu masalah waris. Penyelesaian mal itu tidak ada hubungannya. Nah, tapi kalau untuk membuat acara seperti misalnya tahlil itu harus jangan diambil dari uang waris, tetapi diambil dari patungan anak-anaknya sendiri gitu. Nah, yang seperti itu yang boleh gitu ya. Jadi kalau masalah fikih jangan sampai ada percampuran di sini, jangan sampai adanya ya bercampur. Jadi masalah itu tidak jelas bukan karena asbabnya hukumnya tidak boleh, tetapi karena dicampur sama perkara-perkara lain sehingga menyebabkan orang disorientasi. Sedangkan kalau bicara fikih ya jelas, buka dulu babnya, bab apa? Ya. Ihda'u sawab, misalnya kalau mau menghadiahkan pahala, babnya ihda'u sawab, yang memberikan hadiah pahala gitu kepada arwah. Kalau yang ini hutang waris beda lagi urusannya. Jangan dicampur mas, semua permasalahan jadi satu. Nanti jadi jimat, kita sendiri nggak paham, akhirnya sesat sendiri. Ya, begitu. Jadi kalau bagi yang tertarik dengan belajar fikih, belajar dengan runutan, karena semua itu ada bab-babnya dari bab toharoh semuanya. Ya, itu penting kita ikuti tartib itu supaya kita nggak campur-campuran nanti belajarnya. Oke. Ya, saya rasa begitu.